Good. Selamat sore Mas Ali. Selamat sore Mas Heri. Oke, Mas Ali bisa diceritain nggak dari waktu itu awal pertama lulus kuliah terus mau kemana sehingga Mas Ali bisa sampai sekarang ini? Lebih tepatnya saya udah fokus membangun usaha itu sejak masih kuliah Mas. Jadi ketika masih semester 6 ya kira-kira, itu sudah mulai ada keinginan untuk nggak mau bekerja sebagai pegawai. Jadi ketika itu ada beberapa proyek yang saya handle di Jakarta sebagai starting. Nah ketika itu prosesnya masih dalam kondisi mendekati tahun 1998 yang Jakarta akhirnya chaos, kemudian saya harus kembali ke Surabaya untuk melanjutkan kuliah lagi. Nah ketika semester 7, semester 8, semester 9 itu saya udah ngerjain proyek terus. Bisa dikatakan kuliah udah hampir nggak keurus akhirnya malahan. Nah, tapi karena adanya kewajiban untuk ngerjain kuliah sampai selesai, ya akhirnya tetap kita kerjain dengan kondisi pas-pasan. Artinya kalau dibilang IP-nya ya nggak sampai memuaskan orang tua, walaupun di status ijazah itu memuaskan seperti itu. Nah lalu kemudian saya sama teman-teman bangun bisnis, namanya waktu itu Surya Teknologi Informasi. Ada teman 3 orang, kita jalanin bisnis bareng-bareng. Project langsung datang, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Jawa juga, Bali, terus kemudian kita juga sempat handle di Jawa Tengah. Sampai akhirnya usaha itu berkembang dan kemudian akhirnya jatuh Mas tahun 2004. Nah 2004 setelah mengalami kejatuhan, saya dengan kondisi yang serba tidak jelas waktu itu akhirnya mulai mencoba bangkit lagi. Tahun 2005 saya menikah Mas. Terus kemudian alhamdulillah 2007 dikaruniai anak yang pertama, 2009 dikaruniai anak yang kedua, dan 2010 saya jatuh lagi. Jadi 2004 itu jatuh main-main, yang 2010 ini jatuh beneran. Ya karena kesalahan mengelola bisnis, karena inefisiensi, karena mismanagement yang terjadi, dan akhirnya 2010 saya nggak tahu harus bagaimana waktu itu. Ketika itu saya dalam kondisi gelap ya, apalagi pada saat itu juga dalam kondisi ayah saya harus meninggal, ibu saya harus merasa kehilangan sekali, keluarga saya juga harus ikut diambang ketidaknyamanan antara saya dengan istri waktu itu. Nah akhirnya saya mencoba untuk setahap demi setahap mencari jalan keluar. Alhamdulillah jalan keluar bisa saya dapatkan. Tahun 2011 mulai bangkit lagi, ngerjain project itu sendirian. Jadi mulai dari marketingnya, kemudian proses mengerjakannya, proses implementasinya, proses dimarahinnya, yaitu saya sendiri semuanya. Dan ternyata dari situ pintu solusi pelan-pelan mulai terbuka. Kira-kira gitu Mas. Oke.